Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Milatus Solihah, mahasiswi semester 7 dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Sebagaimana tridharma perguruan tinggi, saat ini saya dan teman-teman saya yang lain sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan dari rumah atau yang disingkat PPLDR. Adanya praktik pengalaman lapangan dari rumah ini merupakan suatu alternatif karena efek daripada pandemi corona atau COVID-19. Oleh karenanya, praktik pengalaman lapangan dari rumah terbatas hanya pada penelitian atau observasi dan dalam lingkup desa masing-masing. Adapun praktik pengalaman lapangan dari rumah yang saya lakukan bertempat di Lembaga Pemerintah Desa Jemekan. Nah, pada video ini akan saya presentasikan hasil penelitian saya yang teramu dalam laporan berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Dana Desa Jemekan. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, saat ini saya sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan dari rumah atau PPLDR di Lembaga Pemerintah Desa Jemekan. Pemerintah desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau secara singkatnya, pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk wilayah tingkat desa. Dengan demikian, pemerintah desa Jemekan ialah lembaga pemerintah tersebut dengan cakupan wilayahnya adalah Desa Jemekan. Desa Jemekan adalah salah satu desa yang masuk pada Kecamatan Tinggirejo, Kabupaten Kediri. Desa Jemekan memiliki 6 dusun, yaitu Dusun Jemekan Barat, Dusun Jemekan Timur, Dusun Dedean, Dusun Nanggalan, Dusun Selorejo, dan Dusun Nglungur. Secara fisik, kantor pemerintah desa berada di RT 11 RW 3 Dusun Jemekan Timur. Berdiri di atas tanah seluas 470 meter persegi dengan bangunan seluas 60 meter persegi. Pemerintah Desa Jemekan memiliki visi. Visi tersebut terangkum dalam kata manis. Adapun penjabaran kata manis tersebut yakni mandiri, nasional, istimewa, dan sejahtera. Mandiri adalah mampu membangun desa dengan mengali potensi yang ada di desa dan mengedepankan nilai kebersamaan. Nasional adalah menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama dengan hidup berdampingan sesuai dengan koridor adat dan budaya yang ada. Istimewa adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mengedepankan kepentingan umum daripada yang lainnya. Dan yang terakhir, sejahtera adalah bertekad mensejahterakan rakyat dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa yang sesuai visi dan misi pemerintah Kabupaten Kediri lagi. Adapun misi pemerintah Desa Jemekan antara lain mewujudkan pemerintahan desa yang baik, mengandung arti penyempurnaan struktur kelembagaan pemerintah desa yang menitikberatkan pada proses penguatan kelembagaan atau organisasi agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang profesional, efektif, berkompetensi tinggi terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan masyarakat desa.
Kemudian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengandung arti mengupayakan partisipasi seluruh komponen pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, masyarakat dan swasta agar pembangunan di Desa Jemekan, Kecamatan Ringenrejo, Kabupaten Kediri mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, mempunyai integrasi dan jati diri yang dipandu oleh nilai-nilai yang luhur, berbudaya, dan beragama. Baik, seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa judul laporan penelitian saya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas laporan keuangan dana desa Jemekan. Alasan atau dasar pemikiran saya memilih judul tersebut adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Desa, di mana konsekuensi ekonomis dari lahirnya undang-undang tersebut adalah setiap desa akan mendapatkan alokasi tambahan pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang mencapai 1 miliar jumlahnya. Dan ditaksir setiap desa minimal akan mendapat dana sebesar 252,2 juta apapun besaran atau kebutuhannya. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa otomatis menjadi perhatian. Tata kelola keuangan desa yaitu upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tata kelola keuangan desa erat kaitannya dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas laporan keuangan dana desa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Selanjutnya adalah mengenai permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa Jemekan. Setiap usaha pasti memiliki permasalahan. Besaran permasalahan tiap usaha bisa jadi berbeda. Adapun permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Jemekan adalah kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Dalam hal ini adalah pemerintah desa Jemekan belum memiliki website desa. Sebagaimana diakses dari artikel, bahwasanya website desa dapat dijadikan sebagai media komunikasi atau sebagai portal berita bagi masyarakat. Jadi, apabila keberadaan website desa sebagaimana pemanfaatan teknologi informasi tidak ada, bagaimanakah pelaporan keuangan dana desanya? Kemudian, apakah pemerintah desa Jemekan sudah menerapkan pengendalian internal sebagai salah satu faktor penentu lain akuntabilitas laporan keuangan dana desa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang saya jadikan pokok daripada penelitian. Untuk metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara. Baik wawancara dilakukan via chat atau dengan tatap muka langsung. Rencana subjek wawancara adalah kepala desa, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan, serta IT Siskedes. Namun, karena beberapa halangan, wawancara dengan tatap muka hanya dapat dilakukan dengan kepala urusan perencanaan dan IT Siskedes.
Dalam era globalisasi saat ini, hal yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan teknologi informasi, baik bagi perusahaan atau organisasi profit maupun non-profit seperti halnya pemerintah desa. Menurut Yani, teknologi informasi adalah suatu teknologi untuk mengelola data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi di desa meliputi aplikasi sistem keuangan desa dan website desa. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa Jemekan sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa atau Siskerdes sebagai media pencatatan sedari tahun 2017 dan sekarang sudah update ke versi 2.00. Adapun website desa, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa pemerintah desa Jemekan belum memilikinya. Namun hal ini bukan menjadi problema mutlak. Karena pemerintah desa Jemekan terus berupaya menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui sarana atau media yang lain, seperti memasang banner, papan pengumuman, atau dengan posting di media sosial seperti Facebook. Pengendalian internal dalam standar profesional akuntan publik pada SA 319/6 yaitu suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan, yakni keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam tatanan pemerintahan, pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujuan untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem tersebut adalah sistem pengendalian internal pemerintah, merupakan salah satu sistem yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pengendalian pada sektor internal pemerintah. Untuk pengendalian internal, pada dasarnya pemerintah desa Jemekan sudah menerapkan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yakni pengendalian internal dibangun dari unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Lingkungan pengendalian sebagai unsur pertama yaitu kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian. Dalam hal lingkungan pengendalian, pemerintah desa Jemekan memiliki struktur organisasi yang jelas dan menggambarkan tugas, wewenang, dan fungsi dari setiap bagian. Kemudian, komunikasi yang terjalin secara terbuka, serta selalu mengadakan rapat atau review pada minggu pertama tiap bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
Unsur kedua yakni penilaian risiko, merupakan proses yang meliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh pemimpin instansi pemerintah yang mana dapat menghambat pencapaian tujuan. Pemerintah Desa Jemekan sudah menerapkan penilaian risiko ini melingkupi pimpinan pemerintah desa, yakni kepala desa, yang telah memberikan keteladanan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku, diikuti oleh aparatur desa yang menerapkan perilaku dan norma yang baik dalam berkegiatan, serta komunikasi yang aktif dilakukan antara pemerintah desa Jemekan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian, aktivitas pengendalian merupakan unsur yang ketiga, yakni kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan pimpinan instansi dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan pembagian fungsi yang ada di pemerintah desa Jemekan. Dan seluruh pencatatan atau yang paling utama adalah laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan mampu melayani sesuai kebutuhan pengguna. Sebagai contoh yakni misalnya laporan yang diserahkan kepada kecamatan adalah dalam bentuk printout, sedangkan yang diberikan kepada kabupaten adalah dalam bentuk file. Unsur yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, adalah pengidentifikasian, peningkatan, dan pertukaran informasi yang memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Pemerintah Desa Jemekan menyadari bahwa saat ini zaman serba digital. Oleh karenanya, disediakan berbagai bentuk media komunikasi dan peralatan berteknologi. Sebagai contoh, yakni adanya komputer yang digunakan tentunya, kemudian printer atau jaringan Wi-Fi. Dan yang terakhir yakni pemantauan atau pengawasan, yaitu kondisi di mana seluruh sistem pengendalian internal harus dimonitor untuk menilai mutu dari sistem pengendalian tersebut. Di pemerintah Desa Jemekan, pemantauan dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Dalam hal ini, berkaitan dengan penggunaan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja desa. Serta dari pihak internal dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal di pemerintah Desa Jemekan, meskipun masih ada beberapa catatan, namun pada dasarnya sudah mencerminkan akuntabilitas laporan keuangan dana desa. Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Adapun akuntabilitas yang dimaksud dalam laporan ini adalah yang didapat dari tata kelola keuangan pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, atau pelaporan dan pertanggungjawaban. Demikian video presentasi dari laporan penelitian yang saya lakukan pada praktik pengalaman lapangan dari rumah ini. Diucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.